episode sebelumnya. Siapa yang akan membantuku? Tolong aku. Tapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Tidak ada yang berani menghentikan Dokter Damar. Sebelum gadis pedas itu berlari keluar dari kotak, Damar meraihnya kembali dan membawanya seperti ayam. Gadis pedas itu sangat ketakutan sehingga dia langsung buang air kecil. Kali ini dia akhirnya mengerti keseriusan masalah ini dan Damar tidak sopan. Tapi pada saat ini berhenti. Sebuah raungan terdengar. Oke, kita lanjut selanjutnya. Kemudian sejumlah besar orang berpakaian hitam bergegas masuk dari pintu kotak yang penuh sesak, menghalangi kotak itu yang tidak memiliki banyak ruang lagi. Dokter Damar, tolong berhenti. Jika tidak, Anda mungkin menyesali tindakan impulsif Anda. Seorang pria paruh baya dengan kepala botak dan kumis berdiri dan minum dengan dingin. Hah? Damar mengerutkan kening dan melihat ke sumber suara. Gadis pedas itu menoleh untuk melihat orang yang datang dan langsung girang. Ayah, selamatkan aku ayah, tolong. Ahau, pada saat ini teriakan lain bergema. Kemudian kerumunan itu berpisah lagi. Sejumlah besar tokoh bergegas ke dalam kotak. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang berpakaian elegan. Wanita itu dihiasi dengan permata mengenakan emas dan perak, dan perhiasan di leher dan jari-jarinya mungkin beratnya beberapa kilogram. Melihat Nong Hao terbaring di tanah, wanita itu langsung pingsan, menangis yang menodai riasan tebal di wajahnya. Ahau, ahau, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Wanita itu melemparkan dirinya ke arah Nong Hao, menangis serak, putus asa untuk hidup. Para petani lainnya juga marah. Ahau, kenapa? Siapa? Dia memukulmu begitu parah. Apakah kamu perlu bertanya? Kamu tidak menelpon siaran langsungnya. Ini Dokter Damar. Mengapa Dokter Damar melakukan ini? Kami petani. Kapan pemuda itu menyinggung perasaannya? Keluarga petani itu marah. Dan mereka semua menggertakkan gigi. Dokter Ilahilin, apakah ini yang kamu lakukan? Wanita itu tiba-tiba memeluk Nong Hao yang tidak sadarkan diri, menoleh dan berteriak pada Damar. Ini, aku, apakah ada masalah? Damar bertanya dengan tenang. Kamu tidak memiliki kemanusiaan. Kamu adalah binatang buas. Wanita itu dengan marah menuduh. Kamu tidak memiliki keluhan denganmu. Jadi mengapa kamu memperlakukan keluargaku seperti ini? Kalau begitu, kamu mungkin tidak tahu bagaimana dia memperlakukanku. Damar berkata dengan tenang, tetapi dia tidak ingin membuat alasan yang tidak perlu. Jadi dia hanya harus mengambil langkah untuk menyelesaikan semua ini. Tapi pada saat ini, pria berkumis tiba-tiba berteriak, Dokter Damar, berhentilah untukku. Damar memandangnya dengan ringan, namun pria berkumis ini tiba-tiba menjadi emosional. Dokter Ilahilin. Yang lain tidak tahu. Apakah Anda pikir saya tahu? Nong Hao dan putri saya baru saja menemukan metode kotor dan tercela Anda. Jadi mereka dibunuh oleh Anda, benar? Metode kotor. Masih tidak mengakuinya. Apakah Anda pikir kami tidak tahu? Meskipun Anda mengaku sebagai dokter jenius, Anda sebenarnya telah mencoba banyak tindakan ilegal perdagangan. Anda juga telah menggunakan tubuh manusia untuk mengangkut Anda. Dan Anda telah bahkan melakukan banyak penyelundupan dan perdagangan peninggalan budaya. Itulah yang terjadi hari ini. Banyak orang menggunakan ponsel untuk siaran langsung. Dan saya akan mengekspos topeng munafik Anda di depan orang-orang di seluruh dunia. Pria berjanggut itu berteriak dengan marah.
Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang menonton siaran langsung tercengang. Termasuk Suyan sebelum siaran langsung. Tidak bagus. Zeng Nentian yang juga menonton siaran langsung mengubah wajahnya cepat. Beritahu saya segera. Larang siaran langsung dan blokir semua informasi sistem langsung dari tempat ini. Komandan, apa masalahnya? Kata-kata ini hanyalah kata-kata orang ini. Siapa Dokter Damar? Semua orang di seluruh negeri tahu. Kata-kata seperti itu anak-anak berusia 3 tahun tidak akan mempercayainya. Sekretaris di sebelahnya tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah bocah 3 tahun itu percaya bahwa Dokter Damar membunuh orang di depan umum dan mematahkan tangan dan kaki orang? Zeng Nentian bertanya dalam-dalam. Ini, sekretaris itu diam. Membunuh dan menghukum orang ini mengucapkan kata-kata ini hanya untuk membuang air kotor ke Dokter Damar. Bahkan, jika banyak orang tahu bahwa Dokter Damar tidak bisa melakukan hal-hal ini, selalu ada beberapa orang yang percaya. Orang-orang ini ditempatkan di seluruh negara. Saya khawatir itu akan menjadi angka yang mencengangkan. Kekuatan opini publik akan cukup untuk membanjiri siapapun. Orang ini adalah orang yang membawa kekuatan siaran langsung dan opini publik secara ekstrem. Sebelumnya orang-orang itu hanya menyiarkan tidak bisa dibandingkan dengan ini. Sungguh sepanci air kotor. Zeng Nentian lemah dan serak. Ekspresi sekretaris tiba-tiba berubah dan dia segera berbalik untuk menghubunginya. Dia tidak menyangka situasinya akan begitu serius. Tapi Zeng Nentian namun lagi. Tunggu, komandan ada apa? Tanya sekretaris itu ke samping. Zeng Nentian terdiam untuk waktu yang lama dan menutup matanya dengan menyakitkan. Jangan memblokir informasi di sana. Jika Anda memblokirnya itu akan tidak jelas. Sekretaris itu berpikir sejenak dan mengangguk diam-diam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zeng Nentian tidak berkata apa-apa setelah sekitar 3 atau 4 menit. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara serak, saya akan masuk ke dalam menemui orang-orang itu dan melihat apakah saya dapat menekan ini. Setelah menontonnya, lebih baik di ruang penerima tamu, cabang Puchen Yang Hua, Zhang Qingyu tiba-tiba melompat menunjuk ke layar pemutaran di ponsel di depannya dan berteriak misteris. Ini akan benar-benar menghancurkan Dokter Damar. Jika semua ini benar, bukankah menantu yang sempurna dan terbaik di hatinya hilang? Zhang Qingyu tidak percaya juga tidak dapat diterima, termasuk Su Guang dan Suyan, terutama Suyan. Mata Qiu melebar dan dia menatap layar dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia menatap manajer Wang dengan wajah pucat. Ini ada apa ini? Nona Suyan, saya tidak tahu, tapi saya percaya bahwa Direktur Lin jelas bukan orang seperti itu. Orang ini sama sekali memfitnah Direktur Lin. Jangan percaya, manajer Wang berkata dengan tegas. Siapapun yang telah melakukan kontrak dengan Damar tahu siapa dia. Saya percaya bahwa banyak orang di negara ini tidak akan mendengarkan kata-kata sampingan orang ini. Tapi tindakan Anda, perhatikan. Irama Direktur Lin mereka memberi angkatan laut tentara dan membuat percikan besar secara online. Persetan dan layar semuanya menghina Dokter Damar. Jika mereka dapat meningkatkan ritme, bahkan jika itu palsu, ya khawatir itu akan menjadi kenyataan. Kata Suyan dengan wajah jelek dan suara bergetar. Dia juga menjalankan perusahaan dan memahami situasi pasar saat ini. Sehingga dia dapat melihat taruhannya secara sekilas. Tidak menakutkan untuk siaran dengan air kotor. Yang menakutkan adalah seseorang mempercayainya. Yang lebih menakutkan lagi adalah seseorang menggertakkan ritme dan membuat orang lain seharusnya tidak percaya mempercayainya. Sekarang adalah ekonomi media
mandiri era lalu sekarang adalah ekonomi media mandiri. Dia lalu lintas data informasi jaringan. Sudah menjadi sifat manusia untuk mengikuti arus dan mengikuti apa yang orang lain katakan. Di era seperti itu, banyak orang yang tidak tahu kebenaran cenderung mengikuti pendapat orang lain. Tetapi jika publik menganggap sesuatu itu benar, mereka akan menganggapnya benar tanpa memikirkannya dan mereka sering tidak peduli apa kebenaran dari masalah ini dan mereka tidak akan menerima bahwa mereka sebenarnya salah. Hari ini, Dr. Damar berada dalam situasi seperti itu. Selama reputasinya hancur dan dia jatuh dari situasi seseorang dokter jenius yang sangat dihormati ke status seorang pembunuh, maka semua yang dia miliki di dalam dan luar negeri akan hilang. Seluruh negara tidak akan membiarkan dia ada. Dia akan ditujukan oleh ribuan orang. Bau selamanya. Kata-kata Suyan membuat semua orang panik. Bagaimana bisa begitu serius? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Orang ini masih berbicara omong kosong. Seorang karyawan menunjuk Chai Jengson di layar siaran langsung. Suyan terdiam. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah sendirian. Dengan kata lain, serius ini hampir tidak dapat diubah. Lagi pula orang-orang di seluruh negeri menonton siaran langsung seperti interview langsung ini. Kejahatan Dr. Damar telah diucapkan ke telinga semua orang melalui dikte Chai Mengjangsun. Suyan menutup matanya dan duduk di kursi dengan sangat lemah. Untuk beberapa alasan dia merasakan kehilangan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Serta semburan rasa sakit, dia tidak bisa menjelaskan perasaan ini, tidak bisa menyembunyikannya juga. Buj. Pada saat ini telepon manajer Wang bergetar. Tuan Ziwen. Manajer Wang melirik menelpon dan cukup terkejut dan dengan cepat menekannya untuk terhubung. Iya om, oke. Setelah menggunakan beberapa patah kata, manajer Wang menutup telepon. Manajer Wang, mengapa Tuan Ziwen memanggilmu? Suyan buru-buru membuka matanya dan bertanya. Ziwen dan Kang Jiahao sekarang adalah pengacara besar yang terkenal di dalam dan di luar kota. Jika hal seperti ini terjadi, mereka pasti akan khawatir dan mereka tidak tahu apakah mereka dapat mengambil tindakan untuk meminimalisir pengaruh insiden ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Jiwen mengatakan bahwa Direktur Lin baru saja mengiriminya pesan meminta kami untuk melakukan sesuatu. Belum lagi Nona Suyan, tolong istirahatlah di sini dulu. Maaf. Manajer Wang setelah pergi terburu-buru. Manajer Wang, Suyan ingin menanyakan sesuatu yang lain, tetapi dia sudah meninggalkan ruang tamu. Suyan mengerutkan bibir bawahnya dan matanya tertuju pada layar ponsel di depannya lagi. Dia menarik napas yang panjang dan tidak berani melihat lagi. Dia tidak tahu bahwa saat ini semuanya dengan Yang Hua ada di dendam dan festival dan saringan bisnis semuanya ditembakkan saat ini. Ada banyak orang yang menginspirasi api dan memanfaatkan api. Pasar saham yang telah naik di Yang Hua tiba-tiba bergerak dan menunjukkan tanda-tanda jauh. Ini adalah fenomena langka sejak didirikannya Yang Hua. Ini tidak cukup. Sebelum siaran langsung Klub Serigala Malam selesai, beberapa siaran langsung yang berhubungan dengan Yang Hua muncul. Itu adalah layar pengunduran diri dari siaran langsung karyawan di dalam kantor pusat Yang Hua. Mereka mengaku malu bekerja untuk binatang buas seperti Damar. Selain itu, hampir 100 orang bergegas ke pintu perusahaan Yang Hua, menarik spanduk untuk memboikot secara terbuka. Siaran langsung belum berakhir, tetapi situasinya telah meningkat ke tingkat yang lebih besar.
memperjelas bahwa kekuatan pendorongan di balik ini, tetapi pada saat ini acara tersebut memiliki perubahan yang sama sekali baru. Ruang siaran langsung dari banyak saluran tiba-tiba menjadi hitam. Ternyata sejumlah besar orang dengan pakaian aneh bergegas ke klub serigala malam dengan pedang mereka yang menyilaukan. Mereka secara terbuka menebas para fotografer, darah memercik keluar. Gila, Dokter Damar gila. Ini pasti orang-orang dari Yang Hua. Dokter Damar membalas dendam, dia membalas dendam, panggil polisi cepat. Semua orang di ruang siaran langsung ketakutan. Gambar ini adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh siapapun. Tanpa hukum, Dokter Direktur Damar terlalu kacau. Banyak tokoh besar yang memperhatikan masalah ini juga terkejut dengan pemandangan itu. Pada saat ini, Damar tidak ingin membela dirinya. Mereka bahkan mengirim orang untuk dibunuh. Apakah dia pikir itu tidak cukup besar? Bukankah ini mengkonfirmasi kejahatan Chai Jiangsun sendiri? Membuat diri Anda tidak bisa berkata-kata. Apa yang si idiot ini coba lakukan? Zheng dari keluarga Zhang, dia di provinsi Guangliu menebak meja dengan marah. Dia tahu bahwa Dokter Damar ini adalah Damar, cucu menantunya. Setelah mengetahui hal ini, Zhang Zhonghua yang belum menggunakan ponselnya buru-buru meminta seseorang untuk menghidupkan siaran langsung. Awalnya dia sedang menunggu Damar menggunakan beberapa cara luar biasa untuk membalikan situasi. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menambahkan bahan bakar ke api sendiri. Cukup dimengerti, adapun adegan itu di luar kendali. Sejumlah besar patroli datang ke sini. Dan dia di sini juga dikelilingi oleh banyak orang. Wartawan tidak bisa mengambil gambar. Ratusan ponsel disiarkan secara langsung. Dokter Damar, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuh seseorang? Ekspresi Chai Sang-sun berubah. Melihat orang yang bergegas masuk dengan pedang atau bahkan pistol dan segera berteriak. Sudah kubilang, bahkan jika kami keluarga Chai sudah mati, jangan khawatir karena keadilan tidak akan pernah mati. Cepat atau lambat kebenaran akan terungkap ke dunia. Dia masih berapi-api seperti seorang pejuang. Banyak orang di tempat kejadian dan bahkan di ruang siaran langsung bertepuk tangan. Beberapa orang bertepuk tangan dan berkata, orang menyukainya. Damar menatap Chai Jiangsun dengan tenang, dengan senyum bangga di wajahnya. Meskipun di mata orang lain senyumnya berarti melihat kematian sebagai rumah. Adapun gadis buas yang terbaring di tanah di sini, dia tidak bisa berhenti tertawa. Dokter Damar, kali ini kamu tahu betapa kuatnya kami dari Puchen, kan? Gadis buas itu berbisik. Ayahku sudah berbicara saat ini. Beraninya kamu, berani membunuhnya. Tidak takut mati, tetapi jika Anda membunuhnya, semua yang dia katakan akan benar. Anda akan hancur, Anda akan disalahkan oleh ribuan orang. Dan Anda akan memiliki reputasi buruk selama ribuan tahun. Tubuh gadis panas itu terus gemetar dan matanya penuh dengan kenikmatan. Dia tahu dia menang. Tidak ada yang membuatnya merasa lebih baik dari ini. Inilah yang terjadi pada kita. Mungkinkah kami tidak sekuat dirimu? Tetapi bahkan dalam kematian kami tidak akan pernah membuat Anda merasa lebih baik. Kami tidak takut padamu. Kami lebih suka membakar semua batu giok. Gadis buas itu memiliki mata yang tajam. Dan orang-orang di sekitarnya juga bangga. Inilah yang mereka lakukan. Itu juga ketergantungan mereka, bukti bahwa mereka membuat dunia takut. Selama mereka berhasil mengalahkan Dokter Damar kali ini, maka mereka akan terkenal di dunia dan membuat dunia takut pada mereka.
Meskipun prosesnya di luar kendali mereka, hasilnya memuaskan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semuanya ada di bawah kendalimu? Pada saat ini Damar tiba-tiba berbicara dan berkata dengan tenang. Mungkinkah ini di bawah kendalimu? Gadis buas itu mencibir. Ya, Damar mengangguk tiba-tiba. Dia meraih pisau di tangan orang di sebelahnya, melangkah maju dengan cepat dan menusuk dada Chai Jengsyun di tengah keheranan semua orang. Engah, suara tidak normal keluar. Penonton gempar. Chai Jengsyun mundur 2 langkah satu demi satu. Pisau menusuk langsung di punggungnya dan darah terus keluar dari mulutnya. Kemudian Chai Jengsyun jatuh ke tanah hampir mati. Ayah, gadis buas itu mengernyit, nyaring. Tuan, semua keluarga Chai bergegas. Semua orang bodoh. Tidak ada yang tahu mengapa pada saat ini Damar berani melakukannya. Dan itu membunuh Chai Jengsyun secara langsung. Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan kehancuran? Dokter Damar, kamu sendiri mencari kematian. Tidak heran siapa. Lin Kunlun yang berada di depan layar siaran langsung tertawa. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan di matanya. Bodoh, bodoh. Bukankah bocah bau ini sangat pintar di hari kerja? Mengapa melakukan hal seperti itu? Zhang dengan marah melemparkan cangkir teh di atas meja ke tanah. Zhang Qingyu dan Su Guang di cabang juga berteriak untuk itu. Kemudian Zhang Qingyu menangis. Damar selesai. Menantu terbaiknya juga sudah selesai. Dengan kematian Chai Jengsyun, seluruh ruang siaran langsung meledak. Berita itu juga meledak. Platform siaran langsung semuanya macet. Semua netizen di Cina benar-benar mendidih. Ahau, lihat itu, buka matamu dan lihat orang yang menyakitimu sekarang hancur. Wanita itu memeluk Nang Hao, matanya berkilat-kilat. Dan dia menatap Damar Dao dengan dingin. Pada saat ini situasinya tidak dapat dibalik. Semuanya adalah kesimpulan sebelumnya. Dokter Damar menyerah, dia benar-benar gila. Dia akan mengungkapkan sifat aslinya. Hampir semua orang berpikir begitu, tetapi tepat saat gedung itu akan runtuh retak, tiba-tiba terdengar suara klakson yang keras dan kemudian sejumlah besar awak masuk ke dalam kotak yang ada di kepala. Dia adalah sutradara top di Cina, Song Jing, Song Kyun. Tak ada yang mengira dia akan muncul. Dan penampilannya juga membuat wajah banyak orang berubah. Apa? Lin Kunlun di depan layar tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan kaget, menatap kosong pada orang yang masuk dan menunjuk dengan gemetar. Apakah orang ini Song Jing? Apakah dia Song Yang? Membuat film Jing? Ya, Master Pavilion. Yang lain bingung, tetapi mereka masih menjawab dengan hormat. Lin Kunlun merosot langsung di kursi tertegun sejenak, lalu menghancurkan meja kopi di depannya dengan satu kaki, dan menghancurkan tablet yang menyiarkan siaran langsung dengan satu pukulan, menggeramkan rendah. Kemarahan dan ketakutan yang tak terbatas dari orang-orang di sekitarnya tidak berani mendekat. Lin Ye juga kembali ke akal sehatnya dan matanya menunjukkan kesadaran yang tiba-tiba. Tidak heran Dokter Damar tidak mengambil tindakan apapun dan tidak meminta Zheng Nentian untuk memblokir semua ini. Ternyata dia sudah siap. Song Jin ini dapat membantunya menjelaskan semuanya, gumam Lin Ye, Provinsi Guanliu. Orang ini apakah sutradara yang membuat film itu? Dia sepertinya orang Lin Xiaozi. Apa yang dia lakukan di sini, Tuan? Zheng bingung. Tetapi setelah beberapa saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, menampar meja dan tertawa. Oke, kenapa aku tidak memikirkannya? Ini licin. Su Guang, Zhang Qingyu dan yang lainnya bahkan lebih bingung. Pada saat ini, mengapa Anda memanggil Song Jing ke tempat kejadian? Apakah ini untuk menyeret Song Jing ke dalam air juga? Tidak banyak orang yang bisa melihat pertunjukan sehingga musuh Yang Hua yang jatuh ke dalam perangkap dan memanfaatkan api juga bingung. Apa? Song Jin dilakukan di sini. Apakah dia ada hubungannya dengan ini juga? Mungkinkah dia selalu menjadi penolong dan kaki tangan Dokter Damar? Banyak orang berspekulasi dan memfitnah. Sampai kata-kata Song Jing berikutnya, semua orang terbangun. Kakak-kakak sangat bagus. Kali ini penampilannya sangat bagus. Damar, Tuan Chai,
Kemampuan aktingmu adalah yang terbaik. Aku pikir semua pemirsa di platform siaran langsung harus tertipu oleh kemampuan aktingmu. Haha, Song Jin tertawa. Setelah itu orang-orang yang dibawa oleh Damar di tempat kejadian segera mendekati semua orang yang masih merekam siaran langsung dan diam-diam melawan mereka dengan senjata atau pisau, memaksa mereka untuk memfokuskan semua rekaman siaran langsung ke ponsel mereka di Damar Acting. Penonton global tercengang pada saat yang sama. Seseorang yang berpakaian sangat mirip dengan Chai Jengsen berjalan, tetapi dia membelakangi kamera, dan Chai Jengsen yang mati di tanah telah diseret dengan tenang oleh beberapa orang kilin. Gadis buas di sini tercengang. Dokter Damar senang bekerja sama denganmu. Chai Jengsen palsu melangkah maju dan berjabat tangan dengan Damar. Terima kasih, Damar tersenyum. Chai Jengsen palsu segera meninggalkan tempat kejadian. Semua orang di tempat kejadian langsung bereaksi. Ternyata Dokter Damar ingin mengubah apa yang disebut adegan nyata ini menjadi adegan palsu. Saya melihat Song Jin tersenyum dan melangkah maju, memegang mikrofon di tangannya dan tersenyum ke semua kamera. Di ruang siaran langsung dan di depan semua ponsel, komputer, dan pemirsa TV. Halo, saya Direktur Song Jin. Bagian yang baru saja Anda lihat adalah klip syuting film baru saya, Zanzu. Drama baru saya, Zanzu 2, akan dirilis pada bulan Oktober tahun ini. Saya merasa terhormat untuk mengundang Damar lagi. Zu Damar akan bermain peran yang sangat penting dalam film baru saya, War Tiger 2. Saya berharap Anda tidak akan melewatkannya. Terima kasih. Setelah berbicara, Song Jing membungkuk dalam-dalam ke semua kamera. Orang-orang dari Pulau Yang Hua, Kilin Men, dan Wang Yu segera bertepuk tangan. Yang lain mengeluarkan kembang api. Baru pada saat itulah orang-orang menemukan bahwa mayat yang sebelumnya tergeletak di tanah telah hilang. Mereka semua berdiri, hampir semua dari mereka membelakangi kamera dan bertepuk tangan di sekitar Damar. Tapi mengapa penonton peduli tentang ini? Ruang siaran langsung dan internet meledak lagi. Rentetan itu langsung menjadi gila dengan layar siaran langsung. Apa? Gambar-gambar itu sekarang ternyata itu adalah adegan syuting. Zanzu 2 itu dilakukan untuk publikasi. Chouku, kamu tertipu. Aktingnya sangat nyata. Kemampuan akting Damar juga luar biasa. Haha, bila Damar tidak bisa seperti ini, orang-orang semua hubungan adalah adegan film. Mereka semua akting. Bagaimana dengan mereka yang baru saja memfitnah Dokter Damar? Keluar dari sini, Lauzu. Gali kuburanmu, tampar mukamu cepat. Dokter Lin adalah Budidasta yang hidup. Bagaimana dia bisa menjadi orang jahat yang penuh dengan kejahatan? Dokter itu baik hati. Saya selalu percaya bahwa Direktur Damar adalah orang baik. Kalian yang fitnah Dokter Damar sentuh hati nuranimu. Bagaimana kamu bisa menanggungnya? Kamu akan disambar petir, bahkan orang baik pun dianiaya. Itu terlalu penuh kebencian. Dengan penampilan Song Jin, opini publik seluruh jaringan langsung terbalik. Sejumlah besar postingan yang memfitnah Damar oleh Angkatan Laut telah dihapus. Sub akun hitam dari ruangan langsung yang tak terhitung jumlahnya semuanya telah diblokir. Tidak hanya itu, sejumlah besar ruang siaran langsung telah ditutup. Mereka yang membuat masalah di gerbang perusahaan Yang Hua juga diusir. Perusahaan operasi Yang Hua melakukan upaya habis-habisan dan semua pasukan Angkatan Laut juga menyerang. Hanya satu adegan keluarga Chai yang tersisa di siaran langsung, tapi tembakan ini juga dikendalikan setelah Song Jing menggunakan lensa ini untuk memotret beberapa studio foto. Sementara dia berteriak lagi ke kamera, semuanya mulai besok dan seterusnya kami akan melanjutkan siaran langsung dari lokasi syuting War Tiger 2. Dan tolong kunci di ruang siaran langsung resmi Yang Hua. Setelah berbicara, Song Jin menutup siaran langsung terakhir. Dia menyeka keringat dari dahinya dan menghela napas lega. Direktur Damar, kamu tidak akan mempermalukan misimu. Song Jin melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Bagus sekali kerja keras. Damar mengangguk. Ada banyak patroli di luar tapi mereka dibubarkan oleh panggilan telepon dari Komandan Zeng. Komandan Zeng telah meminta pejabat untuk berkomunikasi dengan saluran siaran langsung utama. Mengklaim bahwa ini hanya adegan penembakan War Tiger 2 dan platform siaran langsung utama akan mengontrol upacara. Selain itu, kami akan mencoba yang terbaik untuk merilis lebih banyak poster War Tiger 2 setelah ini sehingga semua orang tidak akan lagi meragukan acara siaran langsung ini.
Song Jin dikatakan, "Oke, Damar mengangguk ringan. Aku akan menanganinya sisanya. Kamu segera membubarkan orang-orang dan kami menyegel tempat kejadian." Ya, Song Jin mengangguk dan memimpin orang-orang ke bawah. Hanya sekitar 20 murid Pulau Wang Yao yang belum pergi. Selain itu, orang-orang dari pusakun lokal di Fuchen seperti keluarga Cui dan keluarga petani tetap berada di tempat kejadian. Orang-orang tercengang dan menatap kosong. Tidak ada yang menyangka Damar akan menyelesaikan krisis besar ini dengan proyek film Fighter Tiger 2. Memikirkannya dengan hati-hati itu memang masalah. Bagaimanapun, kesuksesan Fighter Tiger adalah keajaiban film yang menakjubkan dunia. Dan War Tiger 2 ini tentunya juga banyak menyita perhatian. Semua orang tahu bahwa Zhang Zu adalah Aife kelas berat yang diinvestasikan oleh Yang Hua, dan Damar juga bertindak di dalamnya. Sekarang dia bermain di Zhangzu 2. Siapa yang akan meragukannya? Setelah semua orang pergi, kotak yang tadinya masih ramai tiba-tiba kosong banyak. Damar menyalakan sebatang rokok, duduk di sofa, dan diam-diam menatap gadis buas itu dengan mata kosong. Apakah ada hal yang ingin Anda katakan? Di klub Serigala Malam, karena siaran langsung banyak warga sipil terdekat berkumpul di sini dan banyak netizen bergegas tempat kejadian untuk pertama kalinya. Ada kerumunan yang melonjak di luar clubhouse. Semua jenis ponsel dan kamera menembaki gerbang dan jalan diblokir menciptakan kekacauan. Setelah Chaisen ditikam sampai mati di depan umum di Dr. Damar, sejumlah besar patroli bergegas ke tempat ini dan ingin memblokir tempat kejadian. Namun tepat ketika semua orang berpikir bahwa Dr. Damar akan benar-benar selesai, semua patroli tiba-tiba mengklaim bahwa ini latihan untuk film Tiger 2, mengatakan bahwa itu adalah olong besar. Semua netizen yang datang ke sini tercengang, para reporter juga bingung, tetapi bagaimanapun juga itu adalah film resmi. Jadi beraninya mereka melaporkannya tanpa pandang bulu. Terlebih lagi mereka menyinggung Dr. Damar. Mereka tidak bisa makan dan berjalan-jalan, dan jadi mereka hanya bisa mengubah semua konten indah yang dijelaskan dari awal menjadi konten syuting War Tiger. Akibatnya, orang membuat burung dan bintang berserakan, dan beberapa orang memarahi Song Jing bahwa metode ini terlalu menjijikan dan sebenarnya menipu perasaan semua orang seperti itu. Tentu saja ada juga banyak orang di tempat kejadian yang memarahi, mengatakan bahwa semua ini palsu dan itu adalah cara Dr. Damar untuk menutupi telinga orang, dan mengatakan bahwa Chai Jeng-sun yang asli sudah mati dan orang yang muncul di depan kamera dengan punggungnya hanyalah Yang Hua. Menemukan seorang stuntsman, mereka meminta orang untuk menemukan pakaian yang dikenalkan orang-orang ini dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian menemukan beberapa aktor dengan perawakan yang sama untuk dengan sengaja menipu penonton. Faktanya orang-orang itu dibunuh oleh Dr. Damar. Mereka beryakin ini dipertunjukkan nyata, jangan tertipu. Tuan reporter, saya ada di sana secara pribadi dan ini semua palsu. Penampilan Song Jin hanya bohong. Orang-orang itu semua mati, semuanya mati. Teman dari wartawan, Anda harus mengekspos hal-hal ini. Beberapa orang berteriak dan menemukan wartawan untuk menyampaikan berita. Sangat disayangkan bahwa semuanya adalah kata-kata mereka. Mereka berteriak bahwa ada video sebagai bukti. Tetapi penampilan Song Jin berarti bahwa pengambilan video semua orang tidak dapat digunakan sebagai bukti. Bagaimanapun, Song Jin mengatakan bahwa ini sedang syuting. Semuanya palsu, semuanya palsu. Sekeren apapun gambarnya percuma. Jika penonton tidak mempercayai orang lain, bagaimana mungkin mereka tidak mempercayai standar terkenal ini? Kalau tidak, mengapa hal itu masuk akal? Seperti itu terjadi layar siaran langsung. Terkadang ketika sesuatu yang terlalu mengejutkan tidak dapat diterima, seseorang akan menganggap dirinya menipu dirinya sendiri. Sekarang ada alasan untuk menjelaskan hal yang mengejutkan ini. Mereka secara alami yakin suara-suara ini tidak dapat menyebabkan banyak masalah dan semua yang ada di dalam kotak belum berakhir. Yang lain ingin masuk ke dalam kotak untuk mencari tahu, tetapi dihentikan di luar oleh kru Song Jin dan petugas keamanan yang mereka bawa. Tidak lama kemudian, Dr. Damar ditemani Song Jin dan yang lainnya meninggalkan kotak klub Serigala Malam dan pergi. Setelah
Damar pergi, klub serigala malam juga tiba-tiba tutup dan dihentikan bisnis. Dilarang keras bagi siapapun untuk datang ke dan pergi, dan diklaim bahwa klub serigala malam telah dikontrak oleh Song Jin dan akan digunakan sebagai tempat syuting. Damar langsung pergi ke rumah pertanian. Hal-hal tidak bisa berakhir seperti ini. Mobil dengan cepat berhenti di gerbang villa rumah pertanian. Per saat ini, gerbang villa rumah pertanian ditutup dan sunyi. Semua petani bersembunyi di rumah. Pemilik pertanian Nong Kingsan duduk tegak di kursi di ruang tamu, mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Paman Nang Hao di sebelahnya semua mengerutkan kening. Rokok satu demi satu. Patriark pesawatnya sudah diatur. Pada saat ini, pengurus rumah tangga berlari dengan cepat dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, ayo pergi." Nong Kingsan mengeluarkan suara rendah dan berdiri. Semua orang segera membawa tas mereka yang sudah dikemas dan buru-buru keluar dari gerbang. Tapi begitu dibuka, mobil Song Jin berhenti di depan pintu. Kemudian Damar, Cutai, dan Song Jin berjalan lurus ke bawah. Nong Kingsan menarik napas. Keluarga petani juga gemetar. Wajah mereka pucat dan mereka gemetar hebat. "Petani, kemana kamu pergi? Apakah kamu meninggalkan Puchen? Ada apa terburu-buru?" Damar berjalan mendekat dan berkata tanpa ekspresi. Wajah Nong Kingsan jelek. Dia melirik Damar dan berkata dengan suara serak, "Apa?" Damar terdiam sesaat, lalu berbisik, "Mati. Di mana putra dan istriku? Akhirnya tingkatkan ke titik di mana Anda mati atau saya mati. Jika Song Jin tidak mengambil tindakan kali ini, menurut Anda bagaimana nasib saya? Sudahkah Anda mempertimbangkannya?" Damar bertanya dengan tenang. Nong Kingsan membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana menjawab. Pada akhirnya dia mengeram pelan, "Cepat semua untukku." Semua orang bergegas keluar seperti orang gila. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda hanya bisa kehabisan tenaga. Satu hari dihitung sebagai satu, tapi tidak ada yang berhasil. Damar datang ke sini untuk membunuh mereka semua. Pada saat ini, Damar tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sebelum mereka bergegas keluar dari villa, mereka dicegat oleh Cutai dan yang lainnya. Ketika Damar berjalan keluar dari rumah pertanian, banyak darah sudah berceceran di tubuhnya. Dia duduk di bangku di trotoar di luar menyalakan sebatang rokok dan matanya penuh ketidakberdayaan dan depresi. Dia tidak suka melakukan hal seperti itu, tapi jangan lakukan itu kalau tidak, apa yang terjadi hari ini pasti akan bocor. Kerugian dan dampak yang ditimbulkan pada saat itu tidak akan pernah terjadi sebelumnya, dan orang-orang di sekitarnya akan menderita sebagai akibatnya. Jadi dia lebih suka menjadi penjahat pada saat ini. Cutai datang, "Tuan," katanya dengan hormat. Alasan mengapa dia disebut kepala Damar adalah karena dia adalah kepala sekte Kilin. "Kalau kerja bagus," kata Damar acuh-acuh. "Pemimpin sekte, maafkan saya ya buta dan tidak tahu Gunung Tai. Sudah berakhir apa yang terjadi dengan keluarga Chai. Saya baru saja menelpon dan diselesaikan. Bagus, ingat untuk membuat peraturan diumumkan bahwa keluarga mereka pindah." "Ya, Master Sekte. Omong-omong, apakah saya meminta Anda untuk menemukan orang yang Anda cari?" "Nona Ai Hong." "Maaf, Master Sekte, kami telah mengirim orang untuk menyelidiki seluruh kota. Sejauh ini tidak ada berita tentang Nona Ai Hong." "Tingkatkan staf dan teruskan periksa saya." "Ya, tetapi kepala kami menemukan beberapa hal khusus di rumah pertanian spesial. Sesuatu." Damar mengangkat kepalanya sedikit. Cutai segera membawa Damar ke ruang bawah tanah villa rumah pertanian, hanya untuk menemukan bahwa ada jalan rahasia yang membentang di ruang bawah tanah. Berjalan menyusuri lorong rahasia, saya melihat ada ruang bawah tanah seukuran bola basket. Di dalamnya ada banyak wanita di ruang bawah tanah. "Apa?" Ekspresi Damar berubah dingin. "Menurut informasi yang kami kumpulkan, para petani dan keluarga Chai telah menyelundupkan dan membeli dan menjual orang. Ini ditinggalkan oleh Non Kingsan," kata Cutai. "Sepertinya itu hal yang baik bagiku untuk menghancurkan seluruh keluarga mereka." Damar mendengus dingin dan melambaikan tangannya. "Biarkan mereka semua pergi. Mudah bagi orang luar untuk berpikir bahwa kami menjebak petani untuk melakukan ini dengan sengaja." "Apa maksudmu?" "Kirim mereka kembali dengan tenang." "Oke, tapi sebelum kita pergi, bawa mereka untuk melihat tubuh Nong Kingsan. Bagaimana mereka ingin melampiaskan, terserah mereka." "Ya." Sutai mengangguk, mengambil pakaian untuk para wanita itu dan melepaskan semuanya.
Mengetahui bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menyelamatkan diri, para wanita yang ketakutan perlahan-lahan mengendurkan kewaspadaan mereka, tetapi beberapa wanita tampaknya telah dilecehkan secara tidak manusiawi dan menderita masalah mental. Tidak peduli siapa yang mendekat, mereka akan menyerang seperti orang gila dan hidup dan mati tidak ingin meninggalkan kandang. Dalam keputusasaan, Damar hanya bisa menghubunginya secara pribadi, tetapi spiritual bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan jarum perak. Cara yang paling penting adalah melakukan pengenalan yang masuk akal dan menggunakan kata-kata untuk mengobati. Nona, jangan takut, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Kami akan mengirimmu pulang. Kamu aman dan tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Damar masuk ke kandang dan berkata dengan sabar. Wanita itu memandang Damar masih sangat bersemangat dan hanya berbisik, "Pergi, semuanya pergi, semua pergi, semua pergi." Damar menghela napas dan kemudian membungkuk sedikit lebih dekat untuk membuat dirinya sendiri. Wanita itu melihat lebih jelas dan pada saat yang sama berkata dengan bahasa yang sangat lembut, "Nona, tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir." Tampaknya wanita itu dapat melihat Damar dengan jelas dan berkata, dan ketika dia melihat wajah tampan yang seperti dewa, dia tertegun di tempat dan dengan kata-kata lembut ini dia tidak bisa lagi merasakan kebencian. Pada akhirnya wanita itu jatuh dalam penampilan Damar dan berjalan keluar dari penjara bawah tanah. Sutai dan manajer Wang yang datang untuk membantu segera mengatur agar orang-orang ini pulang. Damar juga akan kembali ke cabang untuk menemukan Suyan. Sisa masalah dapat diserahkan kepada Cutai dan yang lainnya. Ziwen juga datang dari Jiangsen untuk membantu Damar mengatasi akibatnya. Ini sudah malam. Suyan, Zhang Qingyu, dan Su Guang diatur untuk makan di restoran sebelah perusahaan. Zhang Qingyu dalam suasana hati yang baik. Dia sangat lega dan memiliki nafsu makan yang baik. Setelah alarm palsu. Selain itu, Zhang Hu dua akan dibebaskan. Menurut pendapatnya ini adalah kesempatan bagus lainnya baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Bukan hal itu karena pahlawan dari Battle Tiger 2 berasal dari keluarga Su. Dan investor Damar juga calon menantunya. Suguang tidak perlu peduli dan terus melihat teleponnya. Suyan di sisi lain sangat sibuk melihat keluar jendela dengan dagu dan satu tangan. Ekspresinya sedikit bingung. "Kamu di sini?" Damar mendorong pintu dan berjalan ke restoran. "Kemana saja kamu? Kenapa lama sekali?" Zhang Qingyu meliriknya. "Apakah masalahnya sudah selesai?" Suguang bertanya. "Terpecahkan." Damar mengangguk. "Oh, tentu saja. Sudah terpecahkan. Lagi pula Direktur Damar ada di sini. Apa gunanya kamu?" Zhang Qingyu mencibir dan menyesap anggur merah. Damar sedikit mengerinya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Suyan tiba-tiba berdiri. "Damar, keluarlah bersamaku, ada yang ingin aku katakan padamu." "Ada apa?" "Keluarlah denganku." Ekspresi Suyan sangat serius dan kemudian dia langsung keluar dari restoran. Damar sangat bingung, ini pertama kalinya dia melihat Suyan menunjukkan ekspresi seperti ini. Apa yang telah terjadi? Tetapi setelah memikirkannya, saya benar-benar tidak tahu apa yang saya lakukan salah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia meninggalkan restoran. Suyan berdiri di pinggir jalan memegang ponselnya, memandangi kendaraan yang lewat, ekspresinya masih begitu rumit. Terkadang cemberut, terkadang terkulai matanya. Damar mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang terjadi. Ada apa? Dia melangkah maju dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini?" Suyan mengerutkan bibir bawahnya dan bertanya dengan suara rendah. "Bukankah aku mengatakan aku punya beberapa kenalan di Puchen dan aku akan menyeret hubungan mereka untuk menyelesaikan masalah ini," kata Damar. "Aku bahkan tidak tahu kamu punya teman di Puchen. Xiaoyan, kamu sepertinya tidak mengenaliku dengan baik. Memang segalanya sesuatu tentangmu tampak sangat misterius. Aku hanya tahu bahwa kamu berasal dari Yanjing. Jika kakek maksudmu untuk menikahimu, kita tidak akan menjadi suami istri. Senang sekali mengapa kamu membicarakan ini. Aku hanya ingin mengatakan, Damar, kamu telah banyak membantuku, tapi aku tidak ingin kamu sendirian dengan beberapa hal, terserah kamu. Tidakkah kamu sudah selalu berpikir aku adalah beban?" Damar tidak bisa menahan tawa. "Aku memang punya ide ini sebelumnya, tapi sekarang aku berubah pikiran." "Damar, beritahu aku dulu, bagaimana teman-temanmu di Puchen membantumu menyelesaikan masalah ini?" Suyan berkata dengan lemah. Meskipun tampaknya topiknya telah berubah, itu semakin ke bawah.
Damar berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya kamu juga melihat sihatan langsung kan? Damar ada di sini. Meskipun teman-temanku memiliki energi di Puchen, mereka harus berurusan dengan ular lokal seperti petani dan keluarga Chai. Itu tidak cukup. Sebenarnya orang yang sebenar-benarnya memecahkan masalah ini untuk kita adalah Damar. Dia hanya membuat petani tidak berani mengejarnya. Hanya dengan satu kalimat, dia adalah orang besar, jadi begitu kasusnya. Dan kecil, apakah kamu peduli tentang ini? Damar memandangnya dengan aneh. Saya tidak peduli tentang ini. Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi. Saya tidak berpikir itu adalah Direktur Damar membantu kami keluar dari masalah hari ini. Direktur Damar telah banyak membantu keluarga kami dan saya telah untuk menemukan kesempatan untuk berterima kasih padanya. Saya berutang pada Lin ada terlalu banyak dan dia telah merawatnya di Yanjing Shen selama bertahun-tahun. Tidak hanya saya, tetapi juga orang tua saya, dan bahkan perusahaan saya didukung oleh Lin Yanghua. Tapi sayangnya saya tidak memiliki kemampuan dan tidak pernah bisa merawatnya. Biarkan perusahaan yang melakukannya. Suyan menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kamu tidak boleh meremehkan dirimu sendiri. Yoyan Internasional sekarang berada di jalur yang benar dan nilai pasarnya telah meningkat pesat. Jika kamu berubah menjadi orang lain, kamu mungkin tidak dapat mencapai prestasimu. Bahkan, kadang-kadang saya bertindak terlalu terburu-buru dan saya juga mengambil beberapa pesanan yang berisiko, yang mengakibatkan banyak kerugian bagi perusahaan. Selain itu, sesuatu terjadi beberapa waktu lalu. Perusahaan mengalami masalah dan ada masalah dengan properti. Saya khawatir perusahaan sudah lama tutup. Semuanya lebih baik sekarang, terus bekerja keras di masa depan, kata Damar sambil tersenyum. Apakah kamu tidak menemukan sesuatu yang salah? Suyan tiba-tiba menoleh, matanya serius dan ada sedikit embun beku di wajah kecilnya. Penampilan itu cukup mengejutkan. Damar tercengang sejenak menatap Suyan dengan heran dan mengangguk setelah beberapa saat. Memang tidak, kamu sedikit aneh hari ini. Aku tidak mengatakan itu. Aku bilang ini Direktur Damar. Direktur jenius yang Hiaolin, teriak Sucian. Direktur Damar, ada apa? Damar bertanya dengan heran. Damar, bantu aku seperti ini. Apakah kamu tidak memikirkan hal lain? Suyan berkata dengan marah. Apa maksudmu? Semua orang di Jiangsen berpikir bahwa Direktur Damar tertarik padaku. Mengapa kamu masih acuh tak acuh, Damar? Apakah kamu tidak takut bahwa Direktur Damar akan membawaku pergi? Suyan marah. Song meraung. Mendengar ini Damar tertawa bodoh. Aku tidak khawatir. Kenapa? Wajah Suyan terkejut. Ini sangat sederhana, karena aku yakin kamu bukan orang yang seperti itu. Damar tersenyum ringan. Meskipun Dokter Damar sangat baik, meskipun dia tampan dan kaya, dan memiliki kerajaan bisnis yang besar, kamu bukan seorang atau. Jika Anda benar-benar ingin bersama Dokter Damar, Anda sudah mematuhi orang tua Anda dan meninggalkan saya. Jadi mengapa Anda bersikeras melakukannya untuk saya sampai sekarang? Jadi saya tidak khawatir. Suyan terdiam. Dia melihat kendaraan yang lewat lagi dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Xiaoyan, kamu aneh hari ini. Apa yang terjadi atau apa yang ibumu katakan padamu? Tidak terjadi apa-apa. Lalu, ibuku juga tidak tahu apa-apa. Jika itu masalahnya, maka hari ini Anda. Saya hanya ingin bertanya, apakah maksud jika saya benar-benar pergi menemui Dokter Damar, menceraikan Anda dan menikah lagi dengannya, apa yang akan terjadi pada Anda? Suyan berkata dengan membelakangi Damar. Suaranya sangat serak dan dia juga terlihat agak lemah. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, aku akan menghormati pilihanmu. Apakah ini jawabanmu? Suyan tiba-tiba berbalik, matanya terbakar menatapnya. Xiaoyan, aku sudah bilang sejak lama bahwa aku akan menghormati semua pilihanmu, termasuk menemukan setengah yang lebih baik. Aku tidak berpikir kamu kasihan padaku. Bagaimanapun pernikahanmu denganku tidak didasarkan pada cinta. Aku selalu berpikir begitu, kata Damar. Ketika Suyan mendengar ini, dia tiba-tiba tersenyum pahit. Dia mundur 2 langkah, menundukkan kepalanya sedikit, dan meremas tangan kecilnya dengan erat. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya. Pernikahan Anda memperhatikan fenomena yang sangat aneh. Dia akan melihat ke atas, hanya berkata dengan suara yang dalam. Fenomena apa? Setiap kali saya mengalami kecelakaan, Dokter Damar selalu menyelesaikannya untuk pertama kali.
Setiap kali perusahaan mengalami kecelakaan, Yang Hua akan melakukan apapun untuk menyelesaikannya untuk saya. Dipaksa oleh orang yang kuat pada saat itu, Dokter Damar pasti akan maju. Tetapi terlepas dari pengembalian atau harganya, dan kali ini segera setelah saya mengalami kecelakaan di Puchen, yang lain datang ke Puchen. Suyan mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Damar. Apakah menurutmu ini kebetulan? Damar sedikit mengernyit, samar-samar merasa sesuatu, dan aku juga menemukan hal yang aneh, yaitu Dokter Damar dan kalian tidak pernah muncul bersama. Selama kalian di sini, Dokter Damar pasti tidak akan muncul di hadapanku, dan selama Dokter Damar muncul, aku tidak dapat menemukan di mana kamu berada. Xiaoyan, apa yang kamu ingin katakan? Apakah tidak cukup jelas untuk mengatakan apa yang ingin aku katakan? Suyan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak dan dengan rendah hati. Damar, katakan padaku, apakah kamu Dokter Damar? Damar tercengang, dia benar-benar berpikir bahwa Suyan akan mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, Damar masih terkejut. Dia menatap Suyan terdengar kosong. Tetapi pada saat ini mata musim gugur wanita itu memadat, ekspresinya tegang dan pupil matanya sangat fokus. Dia tidak bercanda, dia benar-benar ingin tahu apakah itu benar. Matanya dipenuhi dengan kebingungan yang tak ada habisnya. Mungkin sudah waktunya untuk mengaku. Damar sadar kembali, mengambil napas dan menatapnya diam-diam. Setelah waktu yang lama, dia dengan tenang berkata, Xiaoyan, bukankah kamu seharusnya tahu jawabannya? Kamu tahu, aku sebenarnya sudah memberitahumu sebelumnya. Aku adalah dokter jenius Lin, tapi kamu tidak mau mempercayainya, dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu, kata Damar. Apa maksudmu? Kau mengakuinya? Ya, saya akui, saya adalah Dokter Damar. Dan Dokter Damar adalah saya, kata Damar dengan sungguh-sungguh. Ketika hal-hal telah berkembang ke titik ini, dia tidak ingin menyembunyikan Suyan lagi. Lagi pula, bukankah jika dia tidak mengakui identitasnya kepala Suyan tidak terluka karenanya? Karena itu lebih baik mengakuinya dengan jujur. Suyan benar-benar terkejut, otaknya kosong, kulit kepalanya bergetar, pupil matanya terkunci, seluruh tubuh membantu di tempat. Dan napasnya hampir membeku. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa suaminya yang tidak kompeten, Raja Jiangsen yang diselingkuhi, yang diganggu setiap hari, akan menjadi dokter seperti Dewa Damar, menggerakkan negara seperti dewa? Mustahil. Benar-benar mustahil. Tapi Damar telah mengakuinya sendiri apa yang perlu dilakukan. Tapi ini hanya tebakan saya. Itu hanya beberapa spekulasi dari udara tipis dan tidak ada bukti substantif. Begitulah diputuskan, tidak seharusnya. Suyan memegangi kepalanya yang kecil, wajahnya terus berubah, dan itu sangat menyakitkan. Dia ingin menerimanya, tetapi tidak bisa menerimanya. Ingin ragu, tetapi tidak berani ragu. Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana perasaannya sekarang dengan kata-kata. Aku takut, dia bahkan tidak bisa mengatakan pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini telepon di sakunya tiba-tiba bergetar. Suyan mengeluarkan ponselnya tanpa sadar, melihat layar penelpon dengan mata lelah dan tiba-tiba terkejut. Dia menatap telepon dengan heran dan kemudian menatap Damar secara tak terduga. Wajahnya sangat cerah dan kemudian seseorang mengangkat telepon dan menekan tombol sambungan. Halo, ini aku. Oke. Aku akan segera ke sana. Suyan menutup telepon setelah selesai berbicara. Siapa yang menelepon? Damar bertanya dengan aneh. Namun Suyan tidak segera menjawab, tetapi memegang telepon ragu-ragu dan memutar nomor lain. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Xiaoyan, ada apa denganmu? Damar bertanya lagi. Tapi saat ini dia mendekat. Suyan tiba-tiba menampar wajah Damar dengan keras. Terkunci. Damar tidak menyangka Suyan melakukan ini sama sekali, sehingga seluruh anggota orang tercengang. Aku hampir mempercayaimu, dasar bajingan. Suyan berteriak dengan marah, matanya memerah. Apa? Damar tercengang. Kamu sama sekali bukan dokter jenius, Damar. Saya pikir bahwa bahkan jika tidak kompeten, setidaknya Anda jujur. Tetapi saya tidak berharap bahwa Anda akan berani berbohong kepada saya. Dan Anda berbohong kepada saya lagi dan lagi. Kamu terlalu berlebihan. Suyan meraung marah. Damar tercengang, sama sekali mengabaikan apa yang dimaksud Suyan. Dialah yang meragukan dirinya sendiri. Sekarang dia yang menyangkal dirinya sendiri.
apa yang ada di kepala wanita ini. Damar juga marah. Sampai saat itu Suyan melamparkan teleponnya ke dada Damar. Damar melihat dan dalam sekejap itu seperti disambar petir dan seluruh tubuh benar-benar membeku. Layar ponsel menunjukkan long panggilan. Dan pada panggilan semenit yang lalu penelpon yang menampilkan adalah Dokter Damar. 1 menit yang lalu seseorang Dokter Damar Sen di depan Damar disebut Suyan. Ini bagaimana mungkin? Jantung Damar berdetak kencang dan dia bergumam. Jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah Dokter Damar, bagaimana Anda menjelaskan panggilan ini? Suyan Chen bertanya. Xiaoyan, ini palsu. Pasti palsu. Maksudmu? Aku bahkan tidak bisa membedakan suara Dokter Damar. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Pada saya, nomor ini pasti lelucon, kata Damar buru-buru, lalu mengeluarkan ponselnya dan buru-buru memutar nomor. Tetapi ketika dia menekan memutar Tangzian, suara dingin datang dari telepon. Maaf, kartu Anda telah dibatalkan. Silahkan mendaftar lagi. Apa? Otak Damar menjadi kosong, kartu telepon saya benar-benar dibatalkan. Bagaimana ini mungkin? Saya baru bisa menggunakan mengapa tiba-tiba dibatalkan. Damar tiba-tiba sadar kembali dan tiba-tiba menebak sesuatu. Seseorang pasti telah membatalkan nomor teleponnya kemudian menggunakan beberapa teknologi untuk mencuri nomornya sendiri. Dan kemudian menelpon Suyan. Ini pasti pekerjaan beberapa peretas termuka. Ekspresi Damar dingin, di mana ponselmu? Bisakah kamu melewatinya? Suyan berkata tanpa ekspresi. Aku tidak bisa melewati, tapi cukup, Damar. Suyan langsung memotongnya, matanya sedikit merah. Damar, aku minta maaf padamu. Dulu maafkan aku. Jangan meragukanmu. Aku sangat bodoh sehingga aku akan mengasosiasikanmu dengan Dokter Damar. Aku benar-benar idiot abad ini. Xiaoyan, aku benar-benar Dokter Damar. Memberi Dokter Damar berinisiatif untuk menelpon, tetapi saya masih ingat nomornya. Belum lagi suara orang yang memanggil saya barusan. Tidak ada keraguan Dokter Damar. Bahkan jika Anda masalah dengan nomornya, ada masih masalah dengan suaranya. Beberapa kuat pembohong ini. Damar, kamu masih tidak mengerti. Aku tidak marah karena kamu Dokter Damar. Aku marah karena kamu berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Bukti besi. Apakah Anda masih ingin berdebat? Barusan Dokter Damar mengatakan kepada saya bahwa Anda berjudi online dan meminjam 2 juta darinya atas nama saya, kan? Apa? Berjudi? Mata Damar melebar. Aku tidak tahu kamu benar-benar belajar berjudi. Kamu mengecewakanku. Suyan dengan marah memukul dada Damar dengan tinjunya. Damar kesal, meraih pergelangan tangan Suyan dan mencengkram. Cukup, Suyan terkejut. Suyan, ada apa denganmu? Mengapa kamu lebih suka mempercayai panggilan telepon daripada aku? Mungkinkah aku tidak memiliki rasa percaya hatimu? Damar menggeram. Kata-kata ini jatuh ke tanah dan wajah cantik Suyan menjadi pucat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Damar menunjukkan ekspresi seperti itu. Tapi dia tidak mundur, cemberut bibir bawahnya dan berkata dengan suara serak, bagaimana aku bisa tidak mempercayaimu? Tapi aku baru saja membuat panggilan telepon kedua untuk menemukan seseorang untuk dikonfirmasi. Damar, jangan berbohong. Aku sekarang siapa yang kamu minta konfirmasi? Damar bertanya dengan dingin. Yang Hua, Mahai. Serangkaian penyelamatan, Mahai tidak pulih. Meskipun dia masih tidak bisa bergerak dan dia berbaring di ranjang rumah sakit sekolah Suanyi. Dia telah sadar kembali karena bisnis Yang Hua company yang berat dan periode yang luar biasa dalam waktu yang dekat. Mahai harus bekerja di bangsal, jika tidak seluruh Yang Hua akan berada dalam kekacauan. Mahai harus bekerja di bangsal, jika tidak seluruh Yang Hua akan berada dalam kekacauan. Penundaan dari operasi sebelumnya telah mengumpulkan banyak hal perusahaan. Jadi bagaimana Mahai bisa beristirahat dengan tenang? Oleh karena itu, bahkan jika Mahai tidak bisa menggerakkan tubuhnya, selama mulutnya bisa bergerak, dokumen untuk masukkan dan keluar bangsal sangat diperlukan. Dan baru saja Mahai menerima telepon dari Suyan. Tentu saja sekretaris yang menjawab telepon dan mengirimkan ke telinganya secara langsung. Kenapa kamu bertanya? Damar buru-buru menatap Suyan. Bagaimana lagi saya bisa bertanya? Tentu saja, itu lurus ke depan. Tanyakan, apakah Anda Direktur Damar? Jika Anda adalah Direktur Damar, Mahar tidak bisa tidak tahu. Tapi dia berkata terus terang, Anda bukan Direktur Damar, dan dia bahkan bersumpah. Damar, dalam situasi ini bagaimana aku bisa mempercayai omong kosongmu?
Suyan mendengus dingin, bahkan bersumpah. Damar benar-benar terdiam. Dia pernah menjelaskan kepada Mahai bahwa dia ingin merahasiakan identitasnya, tetapi tiba-tiba Suyan bertanya pada Mahai, seperti ini, bagaimana Mahai bisa mengakuinya? Secara alami dia ingin merahasiakan Damar. Suyan dapat menyangkal alasan mengapa dia datang ke sini kepada Mahai. Ditambah dengan panggilan telepon dari Dokter Damar yang misterius, semuanya menjadi semakin tidak jelas. Sangat disayangkan, Xiaoyan, dengarkan penjelasan saya. Damar lemah dan dia merasa tidak masuk akal dan tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Damar, jangan katakan apa-apa. Suyan berkata dengan suara serak, mengangkat tangannya untuk menghentikan sakti. Kemana kamu pergi? Di mana lagi saya bisa pergi? Direktur Damar mencari saya dan saya akan menemuinya sekarang. Yang lain membantu Anda melunasi hutang dan memecahkan masalah antara petani dan keluarga Cai untuk keluarga kita. Berikan wajah ini, Damar. Beritahu orang tuamu untukku dan kembalilah. Setelah itu Suyan masuk ke mobil. Xiaoyan, seru Damar cemas. Tapi Xiaoyan mengabaikannya. Damar mengerutkan bibir bawahnya, menggelengkan kepalanya dan berhenti bernapas. Pada saat ini jendela diturunkan lagi, wajah Xiaoyan terbuka dan berteriak, Damar. Damar berhenti dan menatapnya sibuk. Namun dia melihat matanya sedikit merah, ekspresinya kayu, dan dia berkata dalam hati, aku tidak terlalu peduli apakah kamu baik atau tidak. Aku peduli padamu, aku hanya memintamu untuk tidak berbohong padaku masa depan, oke? Xiaoyan membuka mulutnya dan mencoba menjelaskan, tetapi taksi sudah pergi. Damar menatap taksi di kejauhan dan kemudian melirik telepon di tangannya. Dia segera berjalan ke sisi jalan dan menggunakan telepon umum untuk memutar nomor ke Jiahao yang jauh di Jiangsen. Apa? Direktur Damar, nomor ponsel Anda telah dicuri. Kang Jiahao terkejut. Mahai ada di rumah sakit sekarang dan banyak hal yang merepotkan. Saya ingin Anda segera menghubungi Departemen Teknis Yang Hua dan membantu saya memeriksa nomor 12145214. Dari mana nomor ini berasal? 5 menit yang lalu. Saya ingin tahu nomornya pengguna. Nomor ini segera posisi saat ini. Damar berkata dengan dingin. Damar, saya mengerti, tapi saya perlu waktu karena saya telah melihat situasi Anda. Anda mungkin telah diserang oleh virus elektronik jenis baru. Virus elektronik ini ditujukan khusus untuk pengguna peralatan komunikasi. Dapat langsung mengubah nomor telepon ponsel dalam 10 menit. Dapat dengan sempurna menyalin kontak nomor tersebut dan dapat berpura-pura menjadi pemilik nomor asli. Saat memanggil kontak ini tidak akan ada perbedaan. Jiangsen muncul beberapa waktu lalu. Penipuan seperti ini tetapi tersangka tidak tertangkap karena dia sudah melarikan diri. Ke patroli menemukannya. Jadi kali ini akan mengulangi kesalahan yang sama. Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Sama sekali tidak. Departemen Teknis Yang Hua kami telah mengumpulkan banyak informasi tentang insiden ini dan meningkatkan peralatan dan teknologi kami sendiri. Hanya dalam waktu 10 menit kami dapat mengetahui lokasi pasti pihak lain. Di sini saya akan menemukan Suyan sekarang dan pihak lain akan memancingnya. Pasti ada tujuannya. Setelah berbicara, ada telepon langsung menutup telepon, menghentikan mobil dan dengan cepat mengikuti Suyan. Taksi melaju langsung ke pinggiran ibu kota. Bahkan di hutan belantara, Suyan tidak memiliki kecurigaan sedikitpun, karena inilah yang Damar undang ke datang. Jika Damar ingin menyakitinya, mengapa repot-repot? Mobil berhenti di luar sebuah pabrik di pinggir kota. Suyan akhirnya sedikit waspada kali ini. Nah, bagaimana mungkin Direktur Damar meminta dirinya untuk bertemu di tempat seperti itu? Suyan sedikit tidak yakin berada di pintu pabrik. Dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil Direktur Damar lagi. Direktur Damar, tempat yang kita sepakati adalah, apakah ini persimpangan Penglin? Iya, Xiaoyan. Apakah kamu sudah sampai? Di sisi lain telepon terdengar suara lembut Direktur Damar. Aku di sini, tapi hanya ada pabrik bobrok di sini. Ya, ada di pabrik ini. Xiaoyan, cepat masuk. Aku akan menunggumu di dalam. Ini, kamu pikir aku akan menyakitimu? Aku tidak bermaksud begitu. Tidak, oke. Saya akan memasuk sekarang. Suyan meletakkan teleponnya ragu-ragu dan pergi ke pabrik. Berjalan ke pabrik, jantung Suyan berdetak kencang. Semuanya di sini tampak sangat aneh. Itu menakutkan, tenang di sekitar, ditambah ke lantai malam. Untuk beberapa alasan, Suyan merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan akhirnya tidak berani masuk ke dalam. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan, sebuah suara yang akrab tiba-tiba terdengar dari pabrik. Suyan tercengang dan buru-buru melihat sumber suara, tetapi melihat sosok muncul
di dekat jendela pabrik. Itu terlihat seperti Damar. Meskipun cahayanya redup dan pemandangannya sangat kabur, dilihat dari suara dan bentuk tubuhnya pasti Damar yang benar. Direktur Damar, Suyan sangat gembira dan buru-buru berjalan masuk. Meskipun dia tidak tahu mengapa Direktur Damar memilih tempat ini untuk bertemu, selama dia melihat Direktur Damar di sana, dia tidak lagi memiliki kewaspadaan. Suyan mengambil langkah cepat menuju ke dalam, tetapi orang-orang baru saja memasuki pintu. Bom! Pintu pabrik yang bobrok sebenarnya tertutup dengan sendirinya. Dalam sekejap pabrik menjadi lebih gelap, dan tidak mungkin untuk melihat apapun. Suyan ketakutan Direktur Damar. Dia mencoba berteriak, tapi tidak ada orang di sekitar yang menjawab. Sebaliknya, lampu depan umum tiba-tiba menyala, menerangi seluruh pabrik. Cahaya yang tiba-tiba itu membuat mata Suyan yang terangsang tidak bisa terbuka. Dia dengan cepat menutupinya dengan tangannya. Butuh beberapa saat bagi seseorang untuk terbiasa dengan cahaya seperti itu. Tetapi ketika dia membuka kembali matanya, dia terkejut menemukan bahwa apa yang muncul di depannya bukanlah Damar, tetapi beberapa pria dan wanita mengenakan tato modis dengan rambut panas. Orang-orang ini sedang duduk di kedua sisi pabrik saat ini, merokok atau mengunyah permen karet. Menatap Suyan sambil tersenyum, yang lainnya bersiul, "Hai cantik, sangat cantik." Tidak heran Damar terpesona padanya. Hehe, dia memang kecantikan nomor 1 di Jiangsen. Tawa muncul dari sudut mulut pria dan wanita ini. Suyan tercengang lalu melangkah mundur tanpa sadar dan berkata, "Permisi, di mana Dokter Damar?" "Xiaoyan, aku di sini." Suara akrab Direktur Damar terdengar di antara orang-orang ini. Suyan sangat gembira dan buru-buru melihat sumber suara, tapi saya melihat seorang pria gemuk dengan rambut merah dan tubuh kembung berjalan keluar. Wajah Patty berminyak, matanya hanya sebesar kacang polong, bibirnya sangat tebal dan dia sedang memegang sekantong kentang goreng. Namun yang keluar dari mulutnya adalah suara Dokter Damar. Ini, Suyan tercengang. Nona Suyan seharusnya sudah mendengarnya sebelumnya. Seorang pria dengan kepala jengger biru melangkah maju sambil tersenyum melihat ke atas dan ke bawah. Suyan dengan matanya menunjukkan semburan keserakahan. "Suara palsu, jadi yang barusan berbicara denganku dia." Ekspresi masih sayang, terlihat seperti tangan terbuka penuh lemak. Suyan menggigil dan sekujur tubuhnya dan merasa sangat dingin, tetapi dia tidak percaya. Dia menggertakkan gigi peraknya dan berkata, "Tidak mungkin, bahkan jika suaranya adalah Dokter Damar, tapi teleponnya itu hanya program dan kode. Nona Su, Anda bukan seorang profesor dan saya tidak bisa menjelaskan kepada Anda. Saya pikir hal terpenting yang perlu Anda tanyakan sekarang adalah mengapa kami harus menipu Anda di sini." Napas Xiaoyan bergetar, menatap orang-orang ini dengan linglung, lalu mencoba dengan tajam untuk melarikan diri, tapi pintu itu sebenarnya terkunci dari luar. Dia adalah wanita yang lemah, bagaimana dia bisa membuka pintu besi dan pergi dari sini? "Nona Su, jangan buang energi Anda, karena Anda semua ada di sini. Anda mungkin juga bekerja sama dengan kami, jangan sampai kami menjadi kasar dan Anda akan merasa sangat tidak nyaman." Pria berkepala jengger itu berkata sambil tersenyum. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Suyan menggigil dan bertanya sambil diam-diam memasukkan tangannya ke dalam tasnya. Berniat memanggil polisi, namun setelah jarinya ditekan ponsel tidak merespon. Sebaliknya ada suara Ci. Telepon seperti terbakar dan panas terik keluar dari jari-jarinya. "Ah!" Suyan terkejut dan buru-buru membuang tangannya. Ponsel yang terbakar juga jatuh ke tanah dengan asap biru. Mata Suyan melebar tak percaya. "Jet bisnis ini dibuat khusus dan belum lama saya membelinya. Jadi sama sekali tidak ada kemungkinan masalah kualitas." "Apa yang terjadi?" gumam Suyan. "Oh, tidak apa-apa, itu hanya trik hacking kecil." Sekarang gadis di sebelahnya hanya mengenakan poni punk untuk menutupi satu mata, berkata sambil menggigit permen lollipop. "Saya baru saja meratas sistem ponsel Anda secara acak dan memaksa diri sendiri ini hancur. Anda mau memanggil polisi? Saya pikir Anda masih memiliki gagasan untuk mati." Mendengar ini, Suyan sepenuhnya mengerti bahwa dia menjadi sasaran kelompok peretas terkemuka, dan orang-orang ini bukan hanya hacker biasa. "Apa sebenarnya yang ingin kamu?" Suyan King menjadi tenang. "Jangan khawatir, Nona Suyan, kami tidak terlalu tertarik padamu. Yang benar-benar kami minati adalah orang yang datang ke Puchen." Pria berkata jengger itu tersenyum.
Suyan tertegun dan berkata dengan suara gemetar, "Anda ingin berurusan dengan Dokter Damar? Nona Suyan, tolong bekerja sama dengan kami. Selama Anda bersedia bekerja sama, kami akan memastikan keselamatan Anda. Jika tidak, Anda boleh dipotong menjadi $118. Pria berkepala jengger itu tersenyum sedikit dan kemudian melambaikan tangannya bahwa dia pergi. Ya, beberapa pria dan wanita melangkah maju mengingat Suyan Wua dan membawanya jauh dari pabrik. Tetapi pada saat ini suara dingin keluar. "Kalian sangat berani, beraninya kamu menyentuhnya." Mendengar suara ini, semua orang tanpa sadar melihat ke arah sumber suara. Saya pergi untuk melihat pintu yang berat. Itu tiba-tiba terbanting terbuka dengan pukulan ledakan. Panel pintu jatuh dengan keras ke tanah, memercikan banyak debu. Sesegera setelah itu sesosok berjalan keluar dari langit berdebu, Dokter Damar. Semua orang kehilangan suara. Orang yang datang adalah Dokter Damar, tapi dia mengajukan warna aslinya. Alih-alih datang dengan sikap Damar, sebenarnya dia berpikir untuk menggunakan sikap Damar untuk datang ke sini untuk menyelamatkan Xiaoyan. Tetapi dia memikirkannya sebentar lagi pula menurut apa yang dikatakan Ziwen dan Kang Jiahao. Orang-orang yang menipu dan menculik Xiaoyan ini pasti sekelompok peretas domestik top. Jika mereka diizinkan untuk melihat wajah mereka sendiri, saya khawatir dalam 10 detik berita bahwa Damar adalah Dokter Damar akan menyebar ke seluruh negeri. Mereka dapat menghancurkan ponsel orang lain dalam hitungan detik, dapat meretas nomor telepon seseorang dalam hitungan menit. Dikatakan bahwa itu dapat dengan mudah mengontrol sistem kontrol pusat mobil, menyebabkan beberapa mobil pintar menabrak dan membunuh target. Di hadapan para peretas top seperti itu, Damar harus waspada terhadap mereka. Jika mereka dengan cepat menyebarkan berita bahwa Damar adalah Dokter Damar ke seluruh negeri, itu pasti akan mengganggu rencana Damar. Ketika aksi di konferensi akan sepenuhnya diblokir dan usahanya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Selain itu, keluarga Lin akan mendapatkan berita sesegera mungkin. Dengan cara ini, kelemahannya akan terungkap. Ketika Xiaoyan diselamatkan, mari kita ubah wajahnya menjadi Dokter Damar. Dengan begitu, dia pasti akan mempercayainya. Damar memikirkannya dan melangkah maju. Peretas ini jelas tahu betapa kuatnya Dokter Damar. Dan mereka semua ngeri, semua secara tidak sadar mundur. Sebaliknya, kepala jengger bereaksi dan mengeluarkan pisau dari punggungnya dan menekannya langsung ke leher Xiaoyan. Pada saat yang sama, para sahabat di kedua sisi berada di depan Xiaoyan dan Ji Guangtao, membentuk dinding manusia menghalangi pandangan Damar. Dokter Damar, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main, atau jika ada yang tidak beres dengan Nona Xiaoyan, maka jangan salahkan kami. Ji Guangtao menyipitkan mata dengan tersenyum. Damar melirik orang-orang ini dan mengerutkan kening. Dilihat dari tangan dan kaki orang-orang ini, tidak satu pun dari mereka adalah Liang Jiangzi. Tetapi mereka mengenal tubuh Damar dengan sangat baik. Tidak mungkin bagi Damar untuk menggunakan jarum perak untuk menundukkan kepala jengger untuk pertama kali. Sepertinya kalian semua sudah siap, kata Damar ringan. Tidak, kami hanya mengambil keputusan sementara. Bukankah kebetulan bahwa Anda berada di sini, di Puchen, Dokter Damar, dan kebetulan Nona Xiaoyan ada di sana. Jadi kami mengambil keuntungan dari situasi ini dan meminta Nona Xiaoyan untuk datanglah, kata Jiang Tao sambil tersenyum. Siapa kamu? Apakah kamu menangkap Xiaoyan untuk mengancamku? Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak peduli siapa kami. Apa yang kami lakukan mudah bagimu, Direktur Damar. Melempar ponsel ke kaki Damar, dia tersenyum dan berkata, Direktur Damar, saya ingin Anda segera mengambil ponsel ini dan mentransfer 50 miliar uang tunai dari Yang Hua ke akun ini. Di ponsel saya akan memberi Anda waktu 1 jam. Uang tunai 5 miliar. Uang tunai Yang Hua yang ada tidak sebanyak itu. Kalau begitu tolong minta Damar untuk segera membawa aset tetap Yang Hua ke bank. Dengan reputasi dan prestasi Anda dapat berpikir seperti ini. Sulit? Pria berkepala jengger itu menyipitkan mata dan tersenyum. Ini benar-benar tidak terlalu sulit. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali aku tidak akan memberimu sepeser pun. Apa?
Pria berjengger itu terkejut dan kemudian menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Dokter Damar, apa maksudmu? Apakah kamu ingin wanita ini mati? Aku tidak berpikir kamu bisa membunuhnya, Damar berkata dan berjalan langsung menuju Jiang Tao dan yang lainnya. Wajah semua orang tenang dan mereka semua bergerak lebih dekat di kepala Jengger, mengelilinginya dan Xiaoyan dengan erat. Jiang Tao juga cemas dan meraung. Dokter Damar, jangan mengira kami tidak mengenal Anda. Kami telah mengeluarkan semua informasi tentang Anda beberapa jam yang lalu. Kami tahu bahwa jarum perak Anda lebih berharga daripada peluru. Ini menakutkan. Aku tahu kamu bisa menyembuhkan orang yang baru saja meninggal, tapi aku tidak percaya kamu masih bisa melakukan ini pada saat ini. Perhatikan baik-baik di antara kita. Gerak kaki Damar berhenti dan matanya terpaku lihat. Baru saat itulah saya menyadari bahwa ada lapisan tipis antara orang yang mengelilingi Xiaoyan dan Jiang Tao. Ini seperti tas segar. Ini adalah film temper yang kami beli khusus dari luar negeri. Ini sekeras baja, tapi setipis sayap, jangkrik dan sangat lembut. Oh, hanya sedikit, tetapi harganya kami 90 juta. Uang kertas dengan mereka di sana. Tidak mungkin bagimu untuk melewati kerumunan kami dengan jarum perak. Tempat ini telah menjadi benteng daging manusia. Saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Hanya bercanda, Dokter Damar. Pisau di tangan saya dilapisi dengan asam sulfat khusus yang sangat beracun. Selama sedikit menembus tenggorokan Nona Xiaoyan dan mengalir ke pembuluh darahnya, itu bisa mengalir seluruh tubuh Nona Xiaoyan dalam hitungan detik. Asam sulfat dan darah manusia sangat dibuat khusus. Ini akan memiliki reaksi kimia dalam 10 detik. Setelah 10 detik, tubuh Nona Xiaoyan akan langsung berubah menjadi darah. Dokter Damar, bahkan jika Anda sangat terampil dalam obat dan Hua Tao masih hidup, kamu bisa menghadapi genangan darah. Aku tidak bisa percaya kamu masih bisa menyelamatkan orang. Ziguang Tao tersenyum ringan. Kata-kata ini membuat wajah Xiaoyan menjadi pucat. Damar terdiam di tempat. Meskipun orang-orang ini bukan prajurit, mereka jauh lebih menakutkan daripada prajurit. Mereka menggunakan otak mereka. Yang paling penting adalah Damar tidak pernah berurusan dengan peretas dan tidak tahu metode mereka sama sekali. Damar percaya bahwa semua produk elektronik di tubuhnya telah gagal saat ini dan semua sinyal di sini diblokir. Kecuali dia mengetahui tempat ini sebelumnya, akan sulit bagi orang yang dia panggil untuk mengunci titik ini untuk sementara waktu. Dokter Damar, jika kamu tidak punya uang, kamu dapat menghasilkan lebih banyak uang. Kamu sangat kuat, bahkankah 50 miliar mudah. Buat saja beberapa resep lagi dan obati beberapa orang kaya lagi. Maukah kamu datang? Ini sangat menguntungkan. Tapi ini pergi, maka itu benar-benar hilang. Mana yang lebih penting dengan orang pintar sepintarmu? Kamu secara alami akan membedakan yang benar dan yang salah, kan? Ziguang Tao berkata sambil tersenyum. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Bahkan Damar yang memiliki tangan dan mata ke langit terikat untuk melakukannya. Choksan tahu bahwa dia menang. Apakah itu raksasa bisnis itu atau keluarga tersembunyi mereka tidak sebaik dia? Setidaknya saya bisa memaksa Dokter Damar ke level ini, tetapi mereka tidak bisa. Hari ini dia akan memeras sejumlah uang dari Dokter Damar. Ketika pesanan ini selesai, dia akan menceritakan kisahnya, membual tentangnya, dan membuat dirinya terkenal. Dia sudah membayangkan momen ketika dia akan menjadi legenda generasi online. Namun saat ini, Damar tiba-tiba membuka mulutnya. Tentu saja aku akan membedakan mana yang lebih penting, tapi kamu tidak bisa melihat situasi saat ini dengan jelas. Dokter Deltul Damar, kamu masih menolak untuk menundukkan kepalamu. Mata Ziguang Tao menjadi dingin. Aku akan memberimu 3 detik. Segera letakkan pisau di tanganmu dan lepaskan Nona Xiaoyan. Dengan cara ini kamu bisa pergi dari sini sepenuhnya. Setelah berbicara, Damar menghitung mundur. 3, kepala ibumu. Namun keluarga Lin, apakah kamu akan memberi uang? Jika kamu tidak memberinya uang, kudamu akan hilang. Ziguang Tao kesal dan meraung keras. Tapi Damar menutup telinga dan berkata, kedua,
persetan, apakah kamu benar-benar berpikir kami takut? Adam, mari kita lakukan secara langsung. Oke, semua orang sangat marah dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Sekarang mereka mengancam Damar. Akibatnya orang-orang ini mengancam mereka. Sungguh penuh kebencian. Kepala jengger bernama Adam juga menunjukkan wajah gerang. Dia berhenti berbicara dengan Damar dan meraung, "Dokter Damar, jangan salahkan kami karena tidak memberimu kesempatan ini. Adalah pilihanmu sendiri." Begitu dia selesai berbicara, Adam bertanya langsung. Dia melambaikan tangannya siap membunuh Xiaoyan. Dia tidak bisa lembut. "Sekarang setelah Anda melakukannya, Anda tidak boleh mundur. Jika tidak, jika jatuh ke tangan Damar, hidup pasti akan lebih buruk daripada kematian. Daripada itu, lebih baik menjadi kejam. Bahkan jika Anda tidak bisa menang, setidaknya Anda bisa membuat Dokter Damar menyesalinya. Tetapi dia akan pindah." Darah berceceran. Rasa sakit yang menusuk tiba-tiba datang dari lengan. Adam menarik napas dan melihat ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa tangannya memegang pisau. Jatuh ke tanah di beberapa titik. Di sampingnya, seorang pria berpakaian hitam dan berjubah berdiri. "Apa?" Adam terkejut. Kemudian melihat sekeliling. Baru kemudian mereka menemukan bahwa banyak sosok aneh dimasukkan ke dalam dinding manusia mereka. Angka-angka ini telah sepenuhnya mengelilingi Xiaoyan. Xiaoyan yang baru saja dalam bahaya sekarang sepenuhnya di bawah kendali Damar. Semua orang berteriak ngeri. Makhluk seperti hantu ini, bagaimana mereka pernah melihatnya? Siapa orang-orang ini? Siapa mereka? Tolong, tolong. Hantu, mereka hantu. Terdengar suara gemetar. Semua orang sangat ketakutan, bahkan Xiaoyan terkejut. Saya melihat Damar datang menarik Xiaoyan keluar dari kerumunan dan menatap kepala Zengger dengan tenang. "Kamu bilang kamu melakukan penyelidikan pada saya. Jadi apakah kamu tahu siapa mereka?" Wajah Zi Guangtao suram melihat orang-orang yang seperti hantu ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, mencengkram lehernya yang patah dan menggertakkan giginya. "Aku ingat beberapa waktu lalu seseorang mengatakan bahwa sekolah Suanyi berhantu. Belakangan rumor itu terbantahkan bahwa itu adalah staf. Tetapi sejauh ini staf hantu ini tidak tahu siapa mereka. Mungkinkah mereka?" "Ya, mereka awalnya pengawal pribadi saya, tetapi beberapa waktu yang lalu saya harus berurusan dengan sesuatu yang mendesak. Jadi saya membiarkan mereka tinggal di akademi untuk keamanan. Kali ini sesuatu terjadi pada Xiaoyan. Saya membawa mereka ke sini," kata Damar dengan tenang. Ekspresi Ji Giotang dan yang lainnya sangat rumit. "Xiaoyan, kamu baik-baik saja?" Damar mengabaikan beberapa orang dan berbicara langsung. "Aku baik-baik saja, Damar. Terima kasih untukmu kali ini." Xiaoyan merasakan ketakutan yang tersisa. "Tidak apa-apa, ini belum terlambat. Omong-omong, Dr. Damar, bagaimana Anda tahu saya di sini?" "Oh, saya menerima telepon dari Damar." "Begitukah? Saya sudah salah paham tentang Damar kali ini. Saya punya untuk mengurusnya, minta maaf padanya." Mata Xiaoyan menunjukkan rasa bersalah. Setelah mengetahui bahwa dia tertipu, Xiaoyan merasa tidak nyaman berpikir untuk berbicara dengan Damar seperti itu sebelumnya. Dia sangat menyakitkan. Tapi satu hal yang masih dia yakini adalah bahwa Damar bukanlah Dokter Damar. Meskipun Damar ini palsu, Mahai tidak mungkin palsu kan. Mahai telah menyangkalnya. Dia secara alami tidak akan diyakinkan. "Xiaoyan, kamu tidak perlu minta maaf. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti," kata Damar. "Jelaskan padaku, Direktur Damar, apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoyan sedikit bingung. Untuk beberapa alasan, Direktur Damar hari ini merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, sekelompok orang dari Yang Hua bergegas masuk. "Kalian kirim Nona Xiaoyan segera kembali," Damar berkata dengan sungguh-sungguh. "Ya, Direktur Damar." Semua orang mengangguk dan segera melindungi Xiaoyan dari tempat kejadian. Xiaoyan ingin menanyakan sesuatu yang lain, tetapi setelah melihat situasinya, dia akhirnya diam. "Mari kita mengobrol dengan Direktur Damar ketika masalah selesai." Segera Xiaoyan dan rombongannya pergi. Damar juga berbalik dan ekspresinya menjadi dingin. "Oke, orang-orang sudah pergi. Aku juga harus memotongmu menjadi 8 bagian." Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Raja Bayangan ini untuk membunuh kepala jengger. Tapi pada saat ini, satu orang berteriak dengan cemas, "Damar, kamu tidak bisa membunuh kami. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya."